Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwat iman rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah lebih kuasa membuat makar untuk mengalahkan makar orang-orang kafir dari Bani Israel, maka puncak makarnya Allah Subhanahu wa taala ada di surah Ali Imran ayat 55, menerangkan tentang bagaimana puncak makar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Allah, ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, wa rafi'uka, dan aku akan mengangkatmu ilayya kepadaku, wa mutahhiruka, dan akan membersihkanmu minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Nah, setelah kemarin bahwa orang-orang kafir itu ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam, salah satunya dengan menyogok yang bernama Tautus atau yang dikenal dengan Yudas Iskariot dalam berbagai catatan sejarah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa dan subiha lahum. Kemudian orang tersebut yang menunjukkan keberadaan Nabi Isa itu dimiripkan sehingga dia yang ditangkap, kemudian disalib dan dibunuh. Padahal Nabi Isanya kemana? Nah, Nabi Isanya itu kata Allah, inni mutawaffika, sungguhnya aku akan mewafatkanmu. Kata wafat itu asal artinya sempurna. Ini bukan hanya untuk kematian, walaupun kematian itu disebut wafat karena telah sempurna umurnya. Jadi tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali sudah waktunya. Tak sena teu aya anu panasaran, mautna teu wajar. Itu semuanya sudah waktunya dengan berbagai cara dan kondisi. Dan kalau sudah sempurna berkaitan juga dengan rezekinya. Rezekina sampurna, umurna sampurna. Sebab kalau rezekina can sampurna, umurna geus sampurna, bajir. Atau sebaliknya, umurnya sudah belum sempurna, rezekina habis. Jadi dolim. Makanya kesempurnaan umur ini sama dengan rezeki. Atau boleh dikatakan bahwa umur pun juga sama, rezeki Allah yang memberi. Nah, itu punya kadar kesempurnaan masing-masing. Nah, di kalimat yang lain, wafat juga bukan untuk tidur, bukan untuk mati, tetapi wafat juga untuk tidur. Nah, seperti di dalam surah Az-Zumar, Allahu yatawaffakum bil-lail, Allah yang mewafatkan kalian pada waktu malam. Kenapa dikatakan tidur itu sebagai sempurna? Karena orang yang tidur itu seolah-olah yang meninggal, mati, yaitu dalam kondisi kesadaran yang tidak sempurna. Jadi hilang kesadarannya itu secara seolah-olah sempurna. Makanya disebut juga sebagai wafat orang yang tidur itu. Lalu bagaimana, apakah Nabi Isa di sini wafat dalam artian meninggal atau wafat dalam artian tidur? Nah, bedanya apa? Kalau wafat itu dalam artian meninggal, selain ruh dicabut, badan itu semuanya rusak. Sudah tidak berjalan lagi, tidak akan berhenti, tidak akan berjalan lagi, sudah berhenti dan mengalami pembusukan. Tetapi kalau tidur, itu baik ruhnya itu ditangkap oleh Allah ataupun nanti pas dikembalikan, jasadnya ada dalam kondisi sempurna. Tong wakama sapeting 109 tahun saja Allah mampu membuat orang tidur, kemudian dia tidak dalam keadaan sadar, ruhnya
dipegang, dan 109 tahun kemudian dibangkitkan atau dibangunkan, seperti kisah Ashabul Kahfi. Jadi tidak aneh sebenarnya kalau Nabi Isa pun juga diperlakukan sama dalam keadaan tidur. Nah, kalau diangkat, ini mutawafika itu sudah jelas bahwa pendapat yang paling ini adalah ditidurkan karena kalau mati jasadnya nanti pas ketika turun sudah rusak. Jadi nanti Nabi Isa itu diangkat ilayya kepadaku pada suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang kafir, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasadnya dalam keadaan tidur. Nah, itu nanti akan diturunkan kembali karena ternyata mutawafika pertama di sini hanya beberapa saat. Ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 7 jam. Setelah itu Nabi Isa diturunkan kembali dan menemui orang-orang yang beriman, termasuk ibunya yang menangis menyangka bahwa Nabi Isa itu disalib. Kemudian datanglah Nabi Isa dalam keadaan utuh karena selama itu dia dalam kondisi tidak sadarkan. Ini lebih aman dibanding lamun Nabi Isa lompatan kabur. Jadi dia bisa melarikan diri lompatan kabur, tapi kan tidak lebih aman ketimbang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membuktikan puncak makarnya itu dia bisa berkehendak melebihi betapa dahsyatnya pun makar yang dibuat oleh orang kafir. Nah, setelah itu ikhwat imar rahimakumullah wa rafi'uka ilayya itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain nanti Nabi Isa juga akan turun di hari kiamat itu untuk menjadikan orang-orang yang masih beriman kepada Nabi Isa beriman secara benar, terutama dari kalangan orang-orang Nasrani, dan juga menghancurkan salib dan juga membunuh Dajjal. Nah, itu semua ikhwatimar rahimakumullah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mutahhiruka dan juga akan membersihkan minal ladzina kafaru. Jadi orang-orang yang kafir itu kepada Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat, kemudian juga orang-orang itu sudah mulai ketika masuknya Raja Konstantin itu merusak ajaran-ajaran Nasrani. Makanya kata para ahli sejarah juga agama Nasrani itu bermasalah. Satu, bermasalah dalam teologisnya, dalam akidahnya. Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan, atau Tuhan yang berwujud kepada anak Tuhan atau yang lainnya, atau Tuhan itu ada berapa? Satu, tapi ada 3. Nah, Tuhan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi itu kumaha statusna? Itu dalam teologi saja sudah bermasalah. Yang kedua, Injil. Jadi bermasalah dalam Taurat, dalam kitab sucinya. Nah, bukan bermasalah Injil yang diturunkan Nabi Isa, tapi penulisan, pembukuan, penerjemahan Injil ke sini itu semakin banyak perubahan. Makanya tidak bisa dipastikan Injil yang benar itu yang mana. Walaupun ada yang mengatakan Injil yang bahasa Ibrani itu ada di Yunani, yang aslinya itu. Tapi ketika diterjemahkan ke sana kemari, nya Injil diterjemahkan ke orang Jepang, kumaha orang Jepang ke artina. Ke Indonesia, kumaha orang Indonesia ke artina. Karena tidak ada padanan yang tepat, yang pokok, yang standar bahasa Ibrani yang aslinya kumaha. Berbeda dengan Al-Quran. Di Al-Quran tidak boleh diterjemahkan kecuali dicantumkan ayat aslinya, bahasa Arabnya. Maka ketika ayat terjemahan berbeda ningali karena bahasa anu lain, itu dijaga. Makanya Al-Quran itu tidak bermasalah. Yang ketiga, Nasrani itu juga bermasalah dari segi sejarahnya. Jadi Nabi Isa disalib atau henteu? Anu disalib Nabi Isa atau lain? Nabi Isa itu diangkat, diturunkan, atau meninggal dunia berkorban untuk menebus dosa-dosa atau kumaha. Nah, itu juga bermasalah dari segi sejarah. Makanya
tidak ada jalan bagi orang-orang yang beriman, di mana tuntutan untuk beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa alaihissalam, kecuali beriman dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi imana orang menjalan eta, lamun orang iman ke Nabi Isa dengan jalan bukan dari Al-Quran, maka orang-orang Nasrani pun sudah banyak yang berbeda pendapat. Ini dibuktikan dengan banyaknya sekte-sekte di kalangan orang-orang Nasrani. Yang terbesar Katolik, Protestan, kadituna Ortodok, jeung sajabina. Salah kamajikan aku qul hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.